Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Lebih dari seminggu, Panglima TNI mengeluarkan perintah untuk menjaga kantor Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Indonesia. Namun hal itu tak terlihat di Padang dan Pasaman Barat. Warga Paramandare Pasaman panen ikan larangan. Warga transmigran di Darmasraya sukses berbisnis keripik tempe. Di tempat inilah, Jorong Padang Bintungan, Nagari Sialanggaung, Kecamatan Kota Baru, Sulistiawati membuka usahanya. Perempuan yang merupakan transmigran asal Wonogiri, Jawa Tengah, memberanikan diri membuat keripik tempe. Bahan kacang kedelai yang dijadikan tempe mentah ini selanjutnya digoreng menjadi keripik tempe. Setelah masak, kemudian dimasukkan ke dalam bungkus plastik dan dikemas menggunakan mesin dan diberi label merek dagang dan kemudian dipasarkan. Usaha keripik tempe dimulai tahun 1998. Awalnya merupakan usaha orang tuanya. Penjualannya pun dilakukan secara tradisional dengan membuka warung di depan rumah dan sebagian dititipkan di warung lain dan di pusat penjualan oleh-oleh. Kesuksesan usaha keripik tempe ini tak lepas dari dukungan Dinas Koperindak Darmasraya yang memberikan bimbingan berupa pelatihan teknis dan pemasaran, serta bantuan plastik dan kardus. Namun ketika terjadi wabah COVID di tahun 2020, bisnis ini sempat goyang, tapi tidak sampai bangkrut. Pemiliknya kemudian memutar otak dengan melakukan penjualan secara daring. Ternyata peminatnya banyak dan terus meningkat setiap tahun. Saat ini, Sulistiawati memiliki 15 pekerja. Usaha keripik tempe ini telah menghasilkan omset puluhan juta rupiah per bulan. Walau pada saat ini harga kacang kedelai ada kenaikan, namun usaha keripik tempe milik Sulistiawati ini tetap bertahan dengan harga satu bungkus Rp10.000 tanpa mengurangi isi keripik tempenya. Awal mulanya sebenarnya usaha ibu, kemudian kita pegang itu, kita dapat bimbingan dari Koperindak. Dari awalnya itu kita dapat bantuan itu Pak, dari contohnya dapat bantuan plastik sama merek, kemudian mendapat bantuan kardus. Dari situ ternyata usahanya alhamdulillah lebih maju dengan packing serta kemasan yang lebih bagus. Akhirnya kita teruskan. Sosok pengusaha kecil dan menengah yang merupakan transmigran yang berhasil dan mampu menyerap tenaga kerja menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya, khususnya di lingkungan tempat tinggalnya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dalam rekaman kamera pengawas milik Masjid Raya Sumatera Barat, terlihat aksi seorang pria yang masuk ke masjid dan kemudian berpura-pura istirahat dan tidur-tiduran. Tak lama kemudian, pria berbaju kuning yang diketahui bernama Farel ini bangun dan memantau situasi di dalam masjid. Melihat adanya sejumlah jemaah yang tertidur pulas, Farel mengendap-endap dan mendekati sasarannya dan mengambil satu unit telepon genggam milik salah satu jemaah yang sedang tertidur pulas. Namun tanpa disadari oleh Farel, perbuatannya itu terpantau oleh petugas di posko keamanan. Petugas keamanan masjid menangkap Farel dan membawanya ke pos keamanan. Selanjutnya, melaporkan peristiwa yang terjadi ke polisi. Polisi kemudian membawa pelaku ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam keterangan kepada polisi, pelaku telah 3 kali beraksi di dalam masjid dengan modus yang sama. Telepon genggam curian kemudian dijual melalui media sosial. Telah kita amankan 1 orang yang diduga melakukan pencurian handphone untuk TKP atau tempat kejadian di Masjid Raya Sumbar. Setelah kita ditelepon oleh security bahwa ada yang dicurigai untuk pelaku yang melakukan
pencurian handphone di dalam masjid. Setelah kita interogasi, untuk saat sekarang masih kita kembangkan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Jembatan Limau Gadang Lumpo, Nagari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan Empat Jurai, Pesisir Selatan, yang rusak akibat banjir bandang pada Maret tahun 2024 lalu, hingga kini masih rusak dan belum diperbaiki. Jembatan sepanjang 80 meter ini merupakan satu dari 5 jembatan yang rusak di pesisir selatan akibat banjir bandang. Akses jembatan Limau Gadang Lumpo ini sangat vital bagi sekitar 200 kepala keluarga yang tinggal di seberang jembatan di nagari itu. Rusaknya jembatan ini telah melumpuhkan akses transportasi dan ekonomi warga setempat selama lebih dari setahun terakhir. Meski rusak, warga tak punya pilihan selain harus melewati jembatan itu. Bagian jembatan yang putus total disambung warga dengan jembatan kayu agar aman untuk dilewati. Pembangunan kembali jembatan Limau Gadang Lumpo diharapkan warga menjadi prioritas utama karena vitalnya jembatan itu bagi warga setempat. Gelodo kemarin, Pak. Waktu Gelodo tahun 2024 lalu ya, Pak? Iya, Pak. Oke, ini ya menyulitkan akses masyarakat sekitar ya, Pak? Menyulitkan, Pak. Untuk kan sekolah di seberang, dan wali negari di seberang, memang menyulitkan masyarakat. Ya, pertanian ada di sini, rumah, kan pagi susah, masyarakat di sini, Pak. Anak-anak sekolah susah. Ya. Informasi dari warga, pemerintah kabupaten telah mengajukan permohonan bantuan pembangunan 5 jembatan yang rusak akibat banjir kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.